Real Madrid hari ini bukan lagi soal tim dengan gelar juara UCL terbanyak atau tim terkuat di La Liga. Bicara El Real hari ini adalah soal keberlanjutan. Klub besar seperti Real Madrid gak hanya bangga sekedar prestasi atau bergelimang bintang tiap musimnya. Entah skuad mereka berlabel Galacticos atau enggak, yang terpenting adalah bisa memastikan finansialnya terjaga dengan baik tiap musimnya. Maka jarang kita lihat Los Blancos menderita krisis seperti Barcelona. Bahkan sekarang mereka ini tergolong klub paling kaya di antara klub-klub Eropa lain yang katanya mengaku sultan. Pemain dan pelatih bintang boleh saja datang dan pergi, begitu pula trofi. Tapi ada satu yang abadi di Bernabeu, yakni pondasi sistem ekonomi. Inilah yang kalian sering lupa. Di balik keberhasilan El Real selama ini, ternyata ada sebuah sistem yang gak semua klub-klub di Eropa bisa terapkan. Video ini bukan hanya soal pamer harta kekayaan Real Madrid semata. Ini tentang sebuah pondasi yang lebih bermakna, tentang bagaimana Real Madrid membangun diri sebagai klub paling stabil di dunia hingga sekarang. Musim ini Real Madrid berjalan menapaki kompetisi demi kompetisi dengan gagah berani. Di luar prestasi yang terus diburu, mereka musim ini kembali ditahbiskan menjadi klub paling kaya di dunia. Menurut Deloitte Football, untuk ketiga kalinya secara beruntun El Real berada di puncak klub terkaya di dunia. Total revenue Real Madrid di musim terakhir 2024-2025 tercatat 1,161 miliar euro. Dari mana saja sumbernya? Rinciannya 594 juta euro dari komersial seperti hak siar televisi, penjualan jersey dan lain-lain. 260 juta euro dari kerjasama sponsor, lalu 233 juta euro dari pendapatan pertandingan. Yang mengagetkan, nilai tersebut nyatanya masih dinilai kurang oleh manajemen El Real. Pada Maret 2026, manajemen El Real berambisi agar nilai kerjasama sponsor bisa naik hingga 300 juta euro lebih. Caranya bagaimana? Yakni dengan bertumpu pada 3 mitra utama, yakni Fly Emirates, Adidas, dan HP. Sebagai contoh, kerjasama dengan Adidas akan segera diperbaharui supaya nilainya tidak hanya 120 juta euro per tahun. Meski kini mereka sudah mencatatkan total nilai revenue hingga 1,161 miliar euro, perlu diingat juga itu belum dihitung revenue dari hadiah juara. Jika El Real juara Liga Champions atau La Liga, kekayaan mereka bisa makin melimpah. Jika dilihat dari sumber-sumber kekayaan tadi, jelas Real Madrid sekarang ini lebih dari sebuah klub sepak bola. Mereka sudah menjadi brand besar yang menguntungkan. Real Madrid tak ubahnya seperti institusi bisnis. Tapi yang perlu diingat, Real Madrid nggak ujuk-ujuk bisa menjadi seperti sekarang ini. Ada sebuah proses panjang yang mereka lewati dengan penuh pengorbanan. Pasca menjuarai Liga Champions pada tahun 2000, El Real berada di persimpangan jalan. Kondisi ekonomi mereka nggak baik-baik saja. Mereka terjebak dalam krisis hutang yang menumpuk sebesar 270 juta euro. Namun pada fase krusial tersebut justru muncul pemimpin baru. Ia adalah seorang insinyur sipil sekaligus pengusaha konstruksi bernama Florentino Perez. Perez terpilih sebagai presiden El Real. Gak disadari justru kemunculan Perez ini adalah sebuah tonggak awal dari transformasi ekonomi El Real. Memiliki background pengusaha, visi bisnisnya digunakan untuk membantu tim ini keluar dari krisis. Bagi Perez, sepak bola gak hanya melulu soal prestasi di lapangan, melainkan juga bisa menjadi ikon komersial. Itulah mengapa Perez membangun El Real dengan konsep Galacticos. Bayangkan, dengan menghadirkan David Beckham, Zinedine Zidane, Luis Figo, hingga Ronaldo Nazario, El Real tiba-tiba jadi magnet exposure dunia. Gak hanya soal popularitas, melainkan dari segi keuntungan ekonomi juga mereka dapat. Seperti hak siar televisi yang makin tinggi, penjualan merchandise hingga kerja sama sponsor. Dengan proyek Galacticos tersebut, revenue El Real pun langsung meningkat tajam. Dari 48 juta euro di tahun 2000 menjadi 105 juta euro di tahun 2003.
Selain berhasil menjadikan Los Merengues brand besar yang menggiurkan, Perez menarik tuas ekonomi dengan menjual lahan latihan mereka yakni Ciudad Deportiva. Salah satu area yang paling mahal di jantung kota Madrid itu berhasil dijual dengan harga 480 juta euro. Nah, dari uang hasil penjualan tersebut langsung digunakan El Real untuk melunasi seluruh beban hutang mereka yang menumpuk.